اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam naungannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, kali ini kita sedang menuju ke Masjidil Haram. Dan ini sebenarnya umrah yang kedua ya guys. Karena umrah yang pertama itu kita laksanakan malam hari. Begitu kita sampai di kota Mekah, kita langsung bersiap-siap dan langsung melaksanakan umrah pada jam 12 malam. Maka dari itu saya tidak sempat untuk mempersiapkan kamera karena kameranya kehabisan baterai ya guys. Nah, ini umrah yang kedua ini kami lakukan di hari ketiga kami di Mekah. Dan di umrah yang kedua ini alhamdulillah saya beserta 50 jemaah rombongan dari Kalimantan Utara bisa melaksanakannya dengan baik. نعمته لك الملك لا شريك لك. Sedikit mau bercerita ya guys. Jadi kami ketika melaksanakan umrah, kami melakukan talbiyah mulai dari di depan hotel sampai kami menuju ke dalam Masjidil Haram. Dan di sini kami menjadi pusat perhatian. Bahkan ada orang yang ikut talbiyah bersama kami guys. Itu orang yang berbaju hitam di samping kami itu. Dia sampai ikut melaksanakan talbiyah. Bahkan dia seakan-akan memimpin kami. Ini jamaah rombongan ibu-ibu. Sapnya terletak di depannya guys. Memang sengaja ditaruh di depan supaya para jemaah umrah yang lain itu mudah lewat. Karena kalau ibu-ibu yang di depan, otomatis laki-laki biasanya mengalah untuk membukakan jalan dengan mudah. Itu di samping sana itu adalah Tower Zamzam ya guys. Di situ ada hotel, di situ ada restoran dan pusat perbelanjaan. Ini dia guys. Kita lihat orang di sebelah kami ini ikut juga melaksanakan talbiyah bersama kami. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك له. Nah, ini kita sudah berada di depan Masjidil Haram ya guys. Sedikit informasi, sekarang itu kalau kita mau masuk di area pelaksanaan tawaf, itu kita tidak bisa lagi seperti dulu-dulu masuk dengan pakaian biasa. Kita harus memakai pakaian ihram. Jadi intinya orang yang mau masuk di area Ka'bah, di dekat Ka'bah, itu harus orang yang mau melaksanakan umrah. Jadi kalau kita mau masuk tapi tidak mau melaksanakan umrah, kita juga harus menggunakan pakaian ihram ya guys, supaya diizinkan oleh polisi untuk masuk. Jadi begitu. Karena saking banyaknya jemaah umroh, maka agar tidak berdesak-desakan, tidak terlalu padat jemaah di dalam Masjidil Haram, maka dibuatlah aturan ini. Jangan lupa ya guys untuk melepas sandal sebelum masuk Masjidil Haram, dan sediakan juga kresek atau kantongan untuk kita menyimpan sandal kita agar tidak hilang. Dibawa aja guys sandalnya ke dalam, masukin ke dalam tas. Oke guys, sedikit mau bercerita. Apabila kita masuk ke dalam Masjidil Haram dan membawa kamera seperti saya, maka hati-hati. Kalau bisa disimpan dulu kameranya atau disembunyikan, karena pengalaman pribadi saya sendiri itu ketika masuk ke pintu Masjidil Haram, itu kamera saya itu hampir saja diambil sama polisi. Saya dipanggil, dicegat, kemudian kamera saya mau diminta, tapi ternyata dia berubah pikiran, polisinya itu. Dia menyuruh saya untuk menyimpan kamera saya. Nah, di sini kamera saya hampir diambil ya guys. Nah, maka dari itu video saya pun sampai di sini. Nah, jadi ini sambungan daripada video ini ketika kami mau menuju ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf wada. Nah, sebelum pulang kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf wada. Dan kami ini cuma berdua, saya dan teman saya, Bang Umar. Sebelum sholat subuh kami melaksanakan tawaf wada. Namun anehnya kali ini guys, kamera saya itu aman. Entah karena polisinya yang lengah atau memang karena saya agak sedikit menyembunyikan kamera saya dari pandangan penjaga pintu itu guys, polisinya. Jadi kamera saya gak diambil, gak ada yang menegur. Alhamdulillah.
Masjidil Haram. Sekarang kita sudah berada di halaman Masjidil Haram. Nah, itu di atas itu belakang kita adalah Tower Zamzam yang tepat berada di samping Masjidil Haram. Jadi mungkin satu hal yang dirasakan oleh semua jamaah umrah atau orang yang pernah melaksanakan umrah, keadaan di Masjidil Haram atau di Mekah itu jauh sangat berbeda ketika kita berada di Masjid Nabawi Madinah. Jadi Masjidil Haram itu sangat padat, sangat sesak, sehingga kalau kita beribadah itu kita merasa jauh lebih tenang ketika kita berada di Masjid Nabawi. Adapun di Masjidil Haram, terkadang kita sholat pun kita masih dilewati sama orang-orang yang berjalan. Saya sendiri pengalaman ketika sholat di Masjidil Haram itu saya pernah disenggol guys, disenggol sama orang ketika saya lagi sholat karena dia mau lewat, tidak ada jalan, saya pun ditabrak sama dia. Namun begitulah memang ketika kita beribadah umrah, melaksanakan tawaf, bahkan sholat di Masjidil Haram, kita kadang-kadang merasa tidak nyaman atau terganggu. Tapi memang begitulah keadaannya guys. Yang penting yang harus kita pahami bahwasanya kadar pahala kita itu dihitung bagaimana susah dan payahnya kita dalam melaksanakan ibadah umrah itu. Jadi walaupun susah, walaupun kita merasa kurang nyaman dengan banyaknya manusia, banyaknya orang, tapi yang penting kita niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikirkan yang macam-macam, jangan mikirkan yang lain-lain. Kita fokus saja pada ibadah kita. Ketika kita di dalam Masjidil Haram melaksanakan tawaf, kita banyak berzikir kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Adapun hal apapun yang terjadi kepada kita, tidak usah kita pikirkan, tidak usah kita hiraukan. Mau orang berebut, berdesak-desakan, menyenggol kita, kita hanya bisa bersabar, kita hanya bisa berzikir, bermunajat saja di dalam Masjidil Haram. Tidak usah berpikir macam-macam. Fokus pada ibadah kita aja. Nah, ini kita sudah memasuki pintu masuk ke Masjidil Haram atau pintu masuk menuju area pelaksanaan tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, ini kita lihat alhamdulillah polisinya tidak memperhatikan kepada kita karena banyak sekali orang juga yang masuk. Jadi kamera saya aman untuk kali ini ya guys. Jangan lupa ketika kita masuk kita membaca doa.
Di antaranya doa yang banyak dibaca atau banyak terdapat di buku panduan umrah itu doanya ketika masuk Masjidil Haram adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jadi seperti itu doanya guys. Nah, saat ini kita sudah menuruni tangga eskalator menuju ke area pelaksanaan tawaf. Jadi kalau kita dari Masjidil Haram, dari luar Masjidil Haram itu kita ketika menuju ke area Ka'bah itu turun ya guys. Jalannya menurun. Kita pakai eskalator turunnya biasanya. Nah, ini kita masih mencari jalan untuk pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan, karena hari ini sebenarnya kita jam 2 siang itu akan beranjak dari kota Mekah. Kita akan pulang kembali ke tanah air tercinta. Kita akan kembali ke Indonesia. Ya, sini. Ini apa ceritanya ini dia nanya begini. Satu hal yang juga jangan sampai kita lupa ya guys. Ketika kita melihat Ka'bah, maka kita disunnahkan untuk berdoa. Nah, di antaranya doa yang banyak kita dapati di buku panduan ibadah umrah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita syarafan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan وزد من شرفه وعظمه وكرمه وممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Itu doa yang kita baca ketika kita melihat Ka'bah, melihat Baitullah, yang mana makna doanya, ya Allah, tambahkanlah pada ini rumah, yang dimaksud adalah Ka'bah, tasyrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman, sama juga ya guys, kemuliaan, wazid, dan tambahkan juga kemuliaan, keagungan, kemuliaan bagi orang yang melaksanakan haji padanya, orang yang melaksanakan umrah padanya, dan tambahkan juga kebaikan buat mereka. Jadi itu guys, itu doa yang kita baca ketika kita melihat Baitullah. Satu hal lagi yang mesti kita ingat, terutama kita yang bermazhab Imam Syafi'i, ketika kita melaksanakan tawaf itu kita berdesak-desakan dan kita pasti akan tidak sengaja bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita. Untuk mengatasi hal tersebut agar kita tidak batal wudhu kita, maka kita bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah yang berpendapat tidak batal wudhu bersentuhan sesama, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Yang penting tidak
dengan syahwat. Jadi itu ya guys. Dan ada juga pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya menganggap tidak batal bersentuhan antara laki-laki dan perempuan asal tidak sengaja.